Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Fitria Anjayani dengan nomor NIM 0564766303 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dan UPBJJ Jakarta. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke SMPP-nya yang udah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke database-nya. Di sini saya buat database-nya rumah sakit. Setelah itu kalian masuk ke Optimus. Kalian bisa create. Nah, kalian bisa masukkan county name-nya itu transaksi 1. Lalu ininya kita drop terlebih dahulu. Nah, kita masukkan isi definition-nya. Adalah sebuah perintah komit, perintah yang menyatakan transaksi sudah selesai dilaksanakan dan terjadinya perubahan data. Setelah itu kita bisa klik. Nah, ini artinya sudah sukses, sudah masuk. Nah, kita execute. Jadi kita menambahkan nomor 24. Kita beri nama transaksi 2. Ini bisa kita drop. Ini kita menggunakan perintah rollback, yang dimana rollback itu untuk menggugurkan sebuah perintah yang sedang berjalan. Ini sudah selesai, ini sudah berhasil. Kita ke execute. Nah, di sini nama Sinta tidak berubah menjadi nama Kila karena rollback itu untuk menggugurkan sebuah data atau sebuah perintah yang sedang berjalan. Selanjutnya kita buat lagi.
Di sini kita sudah menambahkan 3 data. Oke. Di sini kita sudah menambahkan 3 data. Yang pertama itu dengan checkpoint. Checkpoint Nah, di sini kita sudah menambahkan sebuah data checkpoint, yang dimana checkpoint itu merupakan tempat titik sebuah proses ditempatkan. Nah, sini saya menambahkan 3 data, dan yang satu itu dengan rollback. Lalu kita go, lalu kita lihat di execute. Di sini saya sudah menambahkan 3 data, tapi yang keluar hanya data April dan ITAP. Kenapa data Tasya tidak keluar? Karena sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk data Tasya menggunakan rollback, yang dimana data Tasya ini tidak akan keluar dan digugurkan. Oke, setelah itu, setelah kita buat 3 transaksi ini, langkah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah data obat dan transaksi obat seperti yang ada di buku panduan ini. Di sini kita akan menambahkan tabel obat terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke database. Setelah kita masuk ke database, lalu kita masukkan obat. Kita pakai 5 kolom, lalu kita klik. Nah, di sini kita masukkan ID obatnya dengan primary key int 3 integer. Int itu integer.
Nah, di sini kita masukin ID obat, integer 3, primary key, lalu di sini dicentang. Nah, ini kita sudah buat sudah masuk tabel obatnya. Sekarang kita tambahkan lagi untuk transaksi obat. Sama halnya dengan memasukkan yang obat. Di sini kita masukkan atributnya sama seperti ini. Setelah kita menambahkan dua tabel tersebut, langkah selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah indeksnya. Ini kita masuk ke obat, lalu ke struktur, lalu di sini kita klik more dan beri indeksnya. Kita beri hanya di ID obat saja ya. Setelah itu kita tambahkan indeksnya ke transaksi obat. Nah, kita beri indeks di ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Setelah kita menambahkan sebuah indeksnya, langkah selanjutnya kita atur relasinya. Kita bisa ke database, lalu klik more, klik designer. Nah, ini kita bisa susun sama seperti yang ada di buku panduan. Jangan lupa kalian ke menu save, lalu kalian bisa simpan ya. Nanti muncul seperti ini nih rumah sakit. Nah, setelah kita ke obat, lalu ke insert. Nah, kita buat seperti ini.
Ini kita sudah masukin satu, kita masukin lagi yang lainnya. Oke, di sini kita sudah menambahkan 3 data obat. Nah, yang pertama ada amikacin 001 dari 20.000. Lalu ada kode obat 002 amoxicillin 15.000 stoknya. Lalu di sini ada betadine 7.000 stoknya hanya 5. Oke, di sini kita masuk bagian transaksi obat. Kita ke triggers. Nah, di sini kita bikin triggers name-nya itu kita gunakan tg_jual. Nah, ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba membeli sebuah obatnya, yaitu kita bertransaksi. Kita klik transaksi obat, terus kita klik insert. Nah, di sini yang pertama kita ingin ID transaksinya itu 2, lalu ID pasiennya itu Rahman, dan itu beli obat nih A002, yaitu obat amoxicillin dengan jumlah 2 piece. Nah, di sini kita bisa lihat kode A002 itu obat apa. Nah, di sini tertera obat amoxicillin. Nah, di sini kita bisa kalikan beli 2, lalu kita kalikan jadi 30.000. 15 kali 2 30.000. Nah, setelah itu kita coba yang lain. Nah, setelah itu kita coba lihat untuk Sinta untuk membeli ini, untuk membeli obat amikacin. Nah, di sini amikacin dengan harga 20.000. Nah, di sini stoknya ada 10. Nah, di sini kita bisa beli 5. Nah, jadi harganya 100.000. Nah, ini kita coba jadi transaksi obat. Sini kita tambahkan transaksinya 2 untuk Rahman. Ini tadi obatnya itu amoxicillin. Amoxicillin satunya tuh 15.000, dia beli 2 jadi 30.000. Lalu ini dengan ID transaksi 3, Sinta membeli amikacin dengan jumlah 5. Amikacin satunya itu harganya 20.000, jadi tinggal 20 dikali 5 yaitu 100.000. Sekarang kita coba oke, ini sudah berhasil tandanya. Kita bisa cek ke obat.
Nah, di sini sudah berkurang. Tadi ini itu stoknya 10, dibeli oleh Sinta 5, jadi sisa 5. Dan yang ini tadi stoknya itu 20, dibeli 2, jadi sisa 18. Lalu kita coba ingin membeli betadine 3 piece. Kita bisa ke transaksi obat, insert, kita bikin 4 deh untuk si Nazia. Betadine 3, jumlahnya kita beli 3 piece, 7.000, 7 kali 3 berarti 21.000. Kita go. Oke, ini si Zia sudah membeli betadine 3 piece. Sekarang kita cek di obat. Nah, di sini sudah berkurang jadi 2. Kita ingin melihat nih transaksinya ada berapa ya. Sini kita sudah memiliki 3 transaksi. Nah, sekian presentasi tugas basis data saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata saat menjelaskan atau mungkin tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.